Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti dengan NIM F2019-01048 kelas C1 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur dan aktivitas obat antibiotik. Secara umum, antibiotik adalah obat yang sering digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Menurut Hoan, tahun 2015, antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Kemudian penggolongan antibiotik. Berdasarkan struktur kimianya, antibiotik digolongkan atas 6 golongan, yakni yang pertama, ada antibiotik golongan beta-laktan. Antibiotik golongan beta-laktan ini terdiri atas antibiotik turunan penisilin dan antibiotik turunan cefalosporin. Kemudian yang kedua, antibiotik golongan aminoglikosida. Yang termaksud dalam golongan ini ada streptomisin, kanamisin, neomisin, gentamisin, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, golongan tetrasiklin. Yang termaksud dalam golongan ini yaitu ada dosisiklin, oksitetrasiklin, klorotetrasiklin. Keempat adalah golongan makrolida. Yang termaksud ke dalam golongan antibiotik ini ada eritromisin, spiramisin, dan linkomisin. Yang kelima, golongan polipeptida. Yang termaksud ke dalam golongan antibiotik ini ada bacitrasin, colistin. Kemudian yang keenam, golongan antibiotik lainnya seperti kloromfenikol dan juga rifampicin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua golongan antibiotik, yaitu golongan aminoglikosida dan juga tetrasiklin. Nah, kedua golongan antibiotik ini termasuk dalam antibiotik spektrum luas. Maksudnya, antibiotik yang berspektrum luas adalah antibiotik yang bekerja secara aktif pada semua jenis mikroba, baik mikroba gram positif maupun gram negatif. Kita masuk pada golongan aminoglikosida. Aminoglikosida merupakan antibiotik yang memiliki satu atau lebih gula amino yang terhubung pada cincin aminositose melalui ikatan glikosida. Antibiotik golongan ini umumnya merupakan antibiotik spektrum luas dengan aktivitas yang lebih tinggi dalam melawan bakteri gram negatif dibandingkan bakteri gram positif. Streptomycin merupakan antibiotik aminoglikosida pertama yang diisolasi dari Streptomyces griseus oleh Waxman pada tahun 1944. Aminoglikosida digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri yang cepat berkembang dan sulit ditangani dengan obat lain. Dapat dilihat pada gambar merupakan nama, sumber, dan mikroorganisme penghasil antibiotik aminoglikosida. Ada streptomycin, neomisin, kanamisin, gentamisin, metilimisin, tobramycin, dan juga masih ada yang lainnya. Kita masuk pada hubungan struktur aktivitas turunan aminoglikosida. Yang pertama, gugus gula amino. Dapat dilihat pada struktur di atas merupakan gambar gugus gula amino pada struktur utama turunan aminoglikosida, di mana posisi C6 dan C2 merupakan target dari penginaktifan enzim bakteri. Ada substitusi metil pada C6 dapat meningkatkan resistensi enzim. Hilangnya gugus 3-OH atau 4-OH atau keduanya tidak mempengaruhi aktivitas enzim. Yang kedua, cincin aminosiklositol. Struktur di atas merupakan gambar cincin aminosiklositol pada struktur utama turunan aminoglikosida, di mana asetilasi pada posisi C1 tidak menyebabkan hilangnya aktivitas. N-etilase dari sisomisin menghasilkan netilmisin yang memperpanjang masa kerja senyawa itu karena tahan terhadap penginaktifan oleh beberapa enzim endogen.
Hilangnya atom O dari gugus 5OH sisomisin menghasilkan 5-deoksosisomisin menyebabkan senyawa tahan terhadap enzim yang mengasetilasi gugus 3 amino. Kemudian kita masuk pada antibiotik golongan tetrasiklin. Antibiotik turunan tetrasiklin merupakan turunan oktahidronaftasen yang terbentuk oleh gabungan 4 buah cincin serta memiliki 5 atau 6 pusat atom C asimetrik. Turunan tetrasiklin merupakan antibiotik poten yang memiliki aktivitas berspektrum luas baik terhadap bakteri gram negatif maupun bakteri gram positif. Oleh karena itu, tetrasiklin merupakan obat pilihan untuk berbagai macam penyakit infeksi. Obat ini akan mengganggu metabolisme bakteri sehingga bakteri akan mati. Tetrasiklin dapat dikelompokkan ke dalam tetrasiklin alami, tetrasiklin semisintetis, dan protetrasiklin. Yang pertama, tetrasiklin alami. Pada gambar di atas dapat dilihat struktur tetrasiklin alami dan pada tabel merupakan nama-nama obat golongan tetrasiklin alami. Ada tetrasiklin, klorotetrasiklin, oksitetrasiklin, bromotetrasiklin, desamethyltetrasiklin, dan juga deksametylklorotetrasiklin. Yang kedua, tetrasiklin semisintetis. Pada gambar di atas dapat dilihat struktur tetrasiklin semisintetis dan pada tabel merupakan nama-nama obat golongan tetrasiklin semisintetis. Ada doksisiklin, minosiklin, metasiklin, metlosiklin, dan samsiklin. Kemudian yang ketiga ada protetrasiklin. Dapat dilihat pada gambar merupakan struktur protetrasiklin dan pada tabel merupakan nama-nama obat golongan protetrasiklin. Ada rolitetrasiklin, limesiklin, clomosiklin, apisiklin, pipasiklin, guamesiklin, dan juga meglusiklin. Kita masuk pada hubungan struktur aktivitas turunan tetrasiklin. Dapat dilihat pada gambar di atas merupakan struktur turunan tetrasiklin di mana cincin D harus merupakan cincin aromatik dan cincin A harus tersubstitusi pada setiap atom karbonnya dengan tepat untuk kepentingan aktivitasnya. Cincin B dan C dapat mentoleransi perubahan substituen selama sistem ketoenol C11, C12, dan 12A tidak berubah dan terkonjugasi pada cincin fenol D. Cincin B, C, dan D fenol merupakan sistem ketoenol yang sangat penting dan cincin A harus memiliki sistem ketoenol yang terkonjugasi. Secara spesifik, cincin A mengandung trikarbonil, suatu gugus ketoenol pada posisi C1, 2, dan 3. Struktur kimia penting lainnya untuk aktivitas antibakteri adalah pada gugus amin pada posisi C4 pada cincin A. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.